ada banyak sekali teknik marketing. Benar. Ada yang namanya hard selling marketing. Oke, jadi Hard sell. Hard sell. Ada soft sell. Jadi hard sell artinya apa? Menjual harus closing, gitu kan? Oke. Ayo nawarin, teriak-teriaknya kenceng. Ayo beli. Itu namanya hard selling. Hard selling. Tapi soft selling itu kita tidak menjual secara vulgar, tetapi menampilkan elegannya, ya, menampilkan kata-katanya, menampilkan kreativitasnya. Ya. Namanya content marketing. Oke, konten. Nah, content marketing dalam bisnis adalah alat untuk membangun rasa percaya calon pelanggan. Ya. Dengan menggunakan Q&A, question and answer. Jadi sifat edukasi ini tanya jawab. Anda buka pertanyaan di Instagram, kemudian Anda katakan kalau Anda mau tanya-tanya, silahkan Anda tanya di Instagram, lalu kita akan buat video untuk Q&A. Terakhir adalah merasa terikat dengan kita. Oke, berarti lebih mengikat lagi, lebih. Iya, dia merasa terikat dengan kita seperti ini. Orang merasa terikat ketika bisa mendapatkan teman untuk berbagi. Oke. Ketika ada orang yang mau berbagi, senang berbagi, memberikan pengalaman-pengalamannya, biasanya orang akan lebih terikat. Maunya mengunjungi lagi, lihat lagi, datang lagi. So, pada saat menggunakan content marketing, jangan ragu-ragu untuk berbagi pengalaman pribadi Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Business is Fun, yang insya Allah akan memberikan wawasan dan juga ilmu tentang bisnis, bagaimana cara menjalankan bisnis dengan sehat dan juga tentunya menjadi lebih fun. Dan juga akan kita bahas dengan narasumber kita yang sudah malang melintang, jadi sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah co-founder dari Top Coach Indonesia yang sudah menghasilkan 100 Top Coach Indonesia ya. Baik, kita langsung saja sambut dengan meriah dengan Coach Tom MC Ifle. Baik. Halo, apa kabar Mas Iqbal? Selalu luar biasa nih ya. Selalu dahsyat, sukses. Oke, baik. Ini juga akan membawa passion kita atau mood kita untuk berbisnis ya. Yes. Selalu semangat, selalu luar biasa setiap hari. Jadi lebih gairahnya lebih besar lagi ya. Oke, baik. Terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang 3 langkah menciptakan konten marketing. Jadi cerita sedikit tentang marketing ya. Boleh. Di dunia ada banyak sekali teknik marketing. Benar. Ada yang namanya hard selling marketing. Oke, jadi hard sell. Ada soft sell. Jadi hard sell artinya apa? Menjual harus closing, gitu kan? Oke. Ayo nawarin, teriak-teriaknya kenceng. Ayo beli. Itu namanya hard selling. Hard selling. Tapi soft selling itu kita tidak menjual secara vulgar, tetapi menampilkan elegannya, ya, menampilkan kata-katanya, menampilkan kreativitasnya. Nah, lalu yang kedua ada istilahnya branding. Jadi marketing untuk branding dan ada marketing untuk selling. Marketing branding dan marketing selling. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara soft sell itu tujuannya untuk branding. Oke. Tapi kalau untuk selling kita bisa untuk kita menggunakan hard selling. Hard selling. Ya, untuk jualan. Nah, tapi ternyata metode ini tidak efektif lagi. Oke. Contoh. Oke. Kalau saya menggunakan soft selling, memang akan membuat orang mengingat brand kita secara lebih sering atau secara lebih dalam, lebih lama. Misalnya contohnya apa? Bikin billboard. Di billboard hanya ada gambar sama 2 kata-kata. Oke? Itu tidak hard sell, tapi itu soft sell. Selling, benar. Atau dengan satu slogan lalu kemudian ada gambarnya, atau iklan televisi dengan elegan ya, dengan story dan seterusnya. Ini semua sifatnya memang sangat
sangat bagus, tetapi tidak cukup dan Masih umumnya mahal biayanya. Benar. Umumnya mahal biayanya. Sebaliknya, kalau Anda dibombardir dengan ayo beli, hanya satu, tinggal satu lagi, ya, Kesempatan hanya untuk terbatas 10 gitu. orang, kesempatan terbatas. Orang juga akan merasa, aduh ini kok malas banget sih, gitu kan. Ada yang seperti itu loh, ada orang yang nggak suka. Nah, jadi kita harus membuat metode lain. Oke. Ada Namanya- alternatif metode lain berarti ya? Namanya content marketing. Oke. Konten. Nah, content marketing dalam bisnis adalah alat untuk membangun rasa percaya calon pelanggan. Ya. Nah, justru saat ini content marketing adalah membuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya tentang siapa Anda, Oke. bukan menutup-nutupi siapa kita. Oke. Kalau Anda pernah nonton serial The East, The East itu adalah sebuah mungkin sinetron atau situasi, mungkin kategorinya adalah sitkom ya, karena ada komedinya di sana, di Net TV, di Net TV. Yang ditampilkan bukan komedinya, tetapi bagaimana kru di Net TV itu menjalankan pekerjaan mereka. Jadi misalnya Niaga TV nih lagi bekerja, dibuat film, dijadikan sebagai Semacam reality atau seperti reality show. Apakah saya mungkin bukan reality show ya, actually bukan reality show, tapi basically itu adalah satu cara untuk menunjukkan cara kerja kru Net TV di dunia sehari-hari, diwakili oleh aktor-aktor. Ya. Dan yang menarik adalah itulah konten marketing. Orang jadi mengerti, oh dalamnya Net TV kayak begitu, oh kantornya kayak begitu, oh krunya sekian banyak. Ya, oh ternyata kalau dia membuat program itu ternyata serius. Oh ternyata kalau bikin program itu harus ada prosesnya. Ya. Oh ternyata harus di-approve dulu. Oh ternyata harus di-meetingkan. Wah, ternyata prosesnya luar biasa ya. Rapih ya. Rapi sekali. Ini ya namanya konten marketing. Bahkan orang ada yang mengatakan content marketing is the future of marketing. The future oke. of marketing is content marketing. Nah, begitu juga dengan Anda. Kalau Anda adalah seorang konsultan, Anda adalah seorang pengusaha kuliner, Oke. Anda adalah seorang dokter, Ya. Anda adalah seorang mungkin pengusaha properti. Jangan hanya jualan propertinya, jangan hanya jualan penyakitnya kalau dokter. Ya, jangan hanya menjual, kalau Anda konsultan jangan hanya menjual konsep. Tetapi kasih tunjuk, kantor saya tuh kayak begini loh. Ya. Ya, ini loh kantor saya sering syuting di kantor saya sering syuting menggunakan teman-teman karyawan-karyawan di kantor. Ya. Ya, atau misalnya ada pengusaha kuliner yang syutingnya di dapur. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, berani nggak Anda syuting dapur Anda? Sharing. Sharing, ini dapur saya nih, ini dia kotornya begini, bersihnya begini, Oke. karyawannya begini, cara masaknya kayak begini. Nah, ada yang benar-benar berani menunjukkan itu sehingga masyarakat itu percaya, lebih percaya. Justru kalau kita tutup-tutupin, jangan malu nih, dapur kita kotor, dapur kita begini. Justru semakin ditutup-tutupin, orang akan makin curiga, males. Tapi begitu terbuka, buka-bukaan apa adanya, dia kasih tunjuk, oh gitu tuh dapurnya, oh gitu tuh, oh masaknya pakai tungku ya, oh masaknya pakai kayu bakar ya, oh ternyata masih benar-benar original ya, gitu. Orang akan merasa, wah ini yang gue cari, gitu. Oke. Itulah konten marketing yang ditunjukkan apa? Keterbukaan. Keterbukaan ya. Oke, keterbukaan jadi memang sangat, ternyata memang ini kalau misalkan kelihatan semakin kesini semakin banyak orang yang buka-bukaan, tapi memang ini tujuannya adalah memang untuk lebih membranding lagi ya. Benar. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang teknik-teknik yang cukup simple yang bisa Anda gunakan untuk konten marketing. Dan ada 3 prinsip Oke, 3 yang prinsip. membuat orang itu tertarik untuk
melihat konten Anda. Oke, baik. Penasaran ya pasti ya, Ya. dia kontennya seperti apa. Baik, kita sudah bahas nih tadi yang pertama adalah konten marketing itu apa sih? Gitu Ya. kan? Apa sih yang ingin kita tonjolkan dari konten Benar. marketing itu? Jadi Benar. orang itu pengen apa yang bisa dilihat dari Benar. konten marketing gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya 3 langkah nih. Ya, Apa saja sih? oke. Sebelum kita masuk ke 3 langkah, Oke. saya harus memastikan dulu Anda mengerti bahwa tujuan konten marketing adalah menonjolkan manfaat. Menonjolkan manfaat. Itu ya. yang paling penting ya. Jadi andai kata saya ingin menonjolkan manfaat, cara menonjolkan manfaatnya bisa dengan banyak cara. Banyak cara. Cara pertama adalah dengan bikin artikel, dengan membuat video, Oke. dengan memberikan membuat blog, ya, membuat status, menunjukkan foto-foto. Itu juga adalah teknik-teknik untuk menunjukkan manfaat. Dengan kata lain, Anda harus mempersiapkan medianya dulu, harus ada medianya. Lalu kemudian apa saja isinya? Isi yang Anda harus siapkan. Kalau Anda jualan cake, Anda jualan apa namanya, kue misalnya cupcake, atau misalnya wedding cake, Anda buat satu tutorial bagaimana cara membuat wedding cake yang baik. Oke. Tapi itu apa nggak bocorin rahasianya tuh? Banyak orang berpikir kan begitu kan? Apakah itu tidak membocorkan rahasia saya? Nah, Ya. disinilah Tekniknya. letak kedahsyatannya. Oke. Ketika Anda menunjukkan cara Anda membuat, kemudian ada orang mencoba untuk meniru dan mereka gagal membuat, Ya. berarti mereka melihat Anda memang expert. Oke. Diakui ya. Anda memang expert. Oke. Wah, ada 2 orang. Oke. Sekarang ada 2 koki. Mereka dua-duanya berlomba motong ikan. Ya. Yang satu cara motong ikan begini, yang satu cara motong ikan begitu. Tekniknya dilihat. Ya. Tekniknya diperhatikan. Pertanyaannya, Anda bisa nggak kalau suruh niru? Belum tentu kan? Belum tentu. Justru karena kita tunjukkan teknik itu, orang jadi tahu dan menghargai sulitnya memotong ikan. Dan menghargai bahwa dia adalah ahlinya. Gitu ya. Inilah yang menunjukkan ini loh ahlinya. Dia nih ahlinya nih. Ini yang membuat orang jadi yes, harus sama dia. Harus sama dia. Udahlah, nggak usah mikir lagi, nggak usah mikir-mikir bikin lah. Anda lihat resepnya memang jadi mengerti. Oh ya, ini ternyata bahan bakunya seperti ini. Oh, sehatnya seperti ini. Ya, contoh Jamie Oliver. Jamie Oliver adalah seorang koki. Ya, kalau bicara dia punya restoran, dia adalah koki. Ya. Coba bayangkan, kalau misalnya dia punya persepsi bahwa saya ngapain buka-buka rahasia. Ya. Mahal loh, mahal saya sekolah. Iya, betul, Ngapain betul. saya buka rahasia? Coba bayangkan, ketika dia buka rahasia, makin dia buka rahasia, makin laku restorannya. Oke. Makin laku ya. Makin laku. Bukan justru makan banyak yang ini tapi makin laku. Bukannya makin sedikit yang makan, Iya. justru makin banyak orang yang makan di sana. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa Jamie Oliver menggunakan bahan baku yang sehat. Masakannya fresh. Gitu. Oke. Tekniknya benar. Jadi orang semakin tertarik. Ya. Nah, jadi kebalikan nih, dunia sudah terbalik sekarang. Sekarang sudah terbalik. Zaman dulu kalau Anda 10 tahun lalu, Ah. kalau Anda datang ke sebuah restoran, lalu Anda foto-foto, cepret, menunya difoto, cepret, makanan difoto, cepret. Kalau nggak diusir, betul? Iya, iya. Diusir kita. Tapi sekarang coba, Anda foto-foto, dibiarin. Bahkan ada yang dibayar. Malah apa? Dikasih gratis atau apa gitu ya. Kamu kalau mau di-endorse deh sekalian. Nah, dapat makanan gratis asal mau foto, upload Instagram. Coba bayangkan, Betul. dunia terbalik. sudah berubah. Nah, sekarang teknik pertama yang bisa Anda gunakan atau metode gaya atau style konten marketing yang Anda gunakan harus ada bau entertainment. Ada entertainment. Seperti apa nih entertainmentnya? Harus ada yang menghibur. Yang hibur ya. Kalau tidak menghibur, tidak membuat orang, kalau boring, oke lah, kita talk show. Oke? Oke. Talk show-nya kita tentang konten marketing. Aha. Tapi saya membawakannya begini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini
kita akan membahas tentang konten marketing. Konten marketing adalah sebuah teknik untuk membuat para customer dan calon pelanggan Anda benar-benar bisa merasakan kehebatan Anda. Teknik konten marketing yang pertama adalah dengan memberi manfaat. Coba. Pada tidur sama. Belum nyampe. Belum nyampe, benar. 10 detik aja udah pindah channel. Benar. Tapi kalau ada ceritanya, ada story-nya, ada informasi lain, ada contoh-contohnya, itu sifatnya entertaining. Ya. Membuat orang ketawa, ya, ada bercandanya, ada leluconnya. Silahkan. Bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Anda kasih tunjuk, aduh maaf nih saya jatuh. Itu membuat orang, oh iya benar, ada entertainment-nya. Begitu ya. Atau ada sisi-sisi yang tidak Anda tonjolkan saat kondisi normal. Ya, misalnya Anda orangnya humoris, Anda bisa menunjukkan Anda humoris, atau Anda orangnya serius banget, Anda kasih tunjuk, gua nih serius nih, lu jangan ketawa ya, jangan ketawa, dah sekali lagi, jangan ketawa. Itu kan bisa membuat orang menjadi mengerti, oh Anda nih ada sisi entertainment juga, karena Cak Lontong nggak perlu dia harus ketawa untuk menunjukkan bahwa dia itu lucu. Dengan wajah serius dia membuat orang jadi ketawa. So itu namanya entertainment. Oke. Apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya. Oke. Baik. Kalau untuk entertainment ini misalkan bisa nggak kita, kalau misalkan kita punya restoran nih untuk yang baru-baru, kemudian kita buat salah satu corner yang misalkan kayak misalkan stand up atau seperti apa, kita rekam gitu ya. Bisa. Misalkan disesuaikan atraksi ya. Ada satu kasus yang menarik, ada sebuah restoran yang menggunakan api untuk memasak. Jadi menggunakan api, kalau biasanya api itu ada di bawah, ini apinya ada di luar. Jadi apinya naik ke atas. Jadi kalau ada orang lihat, apinya gede. Itu entertainment. Itu salah satu bentuk entertainment, di mana api kalau bisa di bawah, ini apinya ditaruh di atas. Jadi kelihatan ya. Oh, kelihatan dan bisa naik ke atas. Nah, itu sih membuat orang jadi lebih tertarik kali untuk melihat dan mencoba begitu. Oke, jadi salah satu contohnya seperti itu ya. Baik, ataupun nanti Anda bisa kolaborasikan dengan inovasi entertainment seperti apa yang insya Allah itu juga akan membuat konten marketing semakin lebih bermanfaat dan juga dapat mengedukasi pelanggan Anda. Yes. Gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk metode atau mungkin teknik lainnya, sifat-sifat yang belum diketahui oleh pelanggan Anda. Dan kemudian yang kedua apa lagi nih? Nah, yang kedua ini yang cukup seringkali tidak dianggap perlu untuk konten marketing, tapi padahal ini adalah yang paling penting, yaitu memberikan edukasi. Ya, edukasi ini sifatnya praktis, tapi juga sebetulnya sangat-sangat menarik. Ambil satu contoh, ada seorang jagoan Facebook marketing, jago banget dengan Facebook marketing. Uang yang dia dapat kebanyakan dari memberikan training. Dia kasih training tentang internet marketing, Facebook marketing dan seterusnya. Lalu apa yang dia lakukan? Di YouTube dia membuat tutorial. Coba bayangkan, saya bisa memberikan, kalau saya memberikan training orang bayar mahal. Tapi dia membuat konten-konten di YouTube gratis. Bagaimana cara membuat iklan di Facebook. Jadi ada tutorial, bayangkan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Jadi viewersnya itu banyak banget. Viewersnya banyak banget. Nah, pertanyaan saya, apakah orang menjadi semakin tidak tertarik untuk mengikuti workshopnya? Atau justru semakin tertarik? Justru semakin tertarik. Karena apa? Karena persepsinya, wah, gila, untuk yang powerful begini aja dia kasih gratis, berarti masih banyak rahasianya yang bakal dibagikan pada saat workshop. Dan kenyataan demikian, kenyataannya seperti itu. Satu, tutorial. Kedua adalah jadi tutorial ini bisa berkaitan dengan kesehatan, tutorial tentang health menggunakan mobile phone,
tutorial menggunakan komputer, saya membuat tutorial bisnis, cara menghitung cash gap, cara menghitung cash flow, cara membuat laporan keuangan. Ya. Itu ada tutorialnya. Saya buat tutorial lengkap. Jadi orang bisa akses gratis. Kapanpun mereka mau, silahkan. Nah, tutorial penggunaan obat dan lain-lain sebagainya. Dan orang mengakses format-format tutorial itu untuk apa? Untuk lebih mengenal Ya. Anda. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kalau Anda dokter, bikinlah tutorial tentang dokter. Atau Anda buatlah daftar pertanyaan yang ada di masyarakat. Misalnya contohnya begini. Dokter, apakah penggunaan magnet baik untuk kesehatan? Karena banyak sekali orang yang MLM jualan magnet. Ya. Tahu ya? Magnet gelang, magnet ini, magnet kalung. Magnet pijet gitu ya. Wah, magnet pijet. Wah, banyak. Katanya, wah ini melancarkan peredaran darah. Begini. Semua jualannya seperti itu. Nah, karena Anda seorang dokter, Anda tidak punya niatan untuk menjual, jadi Anda jelaskan lebih netral. Pada saat Anda menjelaskan netral berdasarkan keilmuan Anda, orang akan melihat memang jago nih dokter. Gitu. Gua kalau ada apa-apa saya mau ke dokter ini aja. Gitu. Jadi rekomendasi ya. Rekomendasi. Nah, yang menarik adalah ketika ada orang menciptakan tutorial, bahkan tutorial yang simple sampai tutorial yang sifatnya sangat-sangat detail. Ada dua keuntungan. Oke. Keuntungan yang pertama, kalau orang suka dengan kontennya, Anda bisa mendapatkan market dari sana. Kalau orang suka dengan kontennya. Jadi orang akan beli produk Anda. Tapi kalau orang lain suka dengan kontennya atau produk lain suka dengan kontennya, Anda bisa dibayar karena iklan. Mendukung produknya. Mendukung produknya. Ambil contoh lah ya. Saya punya YouTube, subscribernya nggak terlalu banyak. Subscribernya nggak banyak. Tetapi ada banyak. Kalau orang nonton di video YouTube saya, biasanya mereka nonton sampai habis. Jadi nggak, udah lewat sedikit, 2 detik, 10 detik, skip gitu. Jarang skip. Mereka nonton sampai habis. Karena kontennya itu memang powerful sekali. Dan orang nonton terus. Sudah nonton satu, nonton lagi, terus menerus. Dan ternyata para pengiklan itu suka banget. Kalau melihat ada konten yang sangat bagus dan juga bermanfaat, kemudian ditonton begitu banyak orang. Lalu banyaklah yang menawarkan, Coach, boleh nggak saya pasang iklan? Saya silakan aja, boleh aja pasang iklan, kan bayar. Iya. Nggak jualan coaching, tapi dapat duit dari iklan. Keuntungannya Nah, di itu situ bisa. ya. Dan itu kenyataan setiap bulan saya lumayan lah dapat income hanya dari YouTube, nggak jualan apa-apa. Tutorial tadi. Tutorial itu contoh tutorial. Hmm. Contoh lain adalah dengan menggunakan Q&A, question and answer. Jadi sifat edukasi ini tanya jawab. Anda buka pertanyaan di Instagram, kemudian Anda katakan, kalau Anda mau tanya-tanya, silahkan Anda tanya di Instagram, lalu kita akan buat video untuk Q&A. Nah, jelaskan. Ada pertanyaan, Coach, makannya apa? Oh, saya makannya nasi. Gitu. Coach, kok kelihatannya seger terus? Ada vitamin nggak? Oh, saya minum vitamin C misalnya. Coach, kalau mau bisnis baru mulai, pakai modal siapa? Modal sendiri. Nah, itu jadi Q&A. Orang kan senang sekali. Oh, banyak pertanyaan dan banyak juga yang dijawab. Itu namanya membangun engagement. Benar. Nah, contoh lain lagi untuk membuat edukasi adalah dengan list system. List itu begini. 3 langkah membuat konten marketing, ya. 10 cara membuat bisnis yang sehat. 6 langkah. Ini semua adalah langkah-langkah memang jelas-jelas praktis yang bisa Anda tawarkan, Anda bisa jelaskan dalam bentuk konten marketing. Itu bisa di video, bisa di YouTube, bisa lewat Vimeo, bisa lewat artikel, bisa lewat blog, bisa bisa lewat website Anda, bisa dilakukan seperti itu. Baik. Jadi ini terkait tentang tips-tips tadi untuk educating ya. Yes. Nah, Coach, ini sebelum kita jeda nih, saya ada pertanyaan sedikit. Kalau misalkan mengatur ini semua itu kan pasti ada rentan waktu atau mengatur sosial media, otomatis
harus punya beberapa akun nih, jelas gitu Oh, ya. kan. Nah, untuk mengatur biar itu sinkron semua nih, atau misalkan Oh, ada. Sebenarnya tidak harus jadi gini, Anda harus punya timing. Oke. Ya, timing. Misalnya contoh, kalau upload Instagram ya pas jam makan siang lah. Ya. Oke. Sebelum makan siang Anda upload apa yang Anda ingin sharing di Instagram, ya silakan. Kalau pagi buka Facebook, update status dulu. Malam Twitter, Ya. kan bisa aja. Siang-siang YouTube sharing, hai apa kabar, nama saya Tom MC Ifle, founder Top Watch Indonesia, kami sedang berada di bla 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 bla, kami selesai. So what, gitu kan? Pendek sekali waktunya dan tidak butuh waktu berjam-jam juga untuk syuting video, dan saya jarang sekali ngedit juga. Jarang-jarang diedit. Dia edit ya editnya sangat-sangat Seperlunya ya? seperlu sekali. Oke, jadi Makanya saya mau cari editor. Oke, baik. Jadi poin yang terakhir atau Nah, langkah ketiga nih. Langkah ketiga. Oke, apa nih? Kalau langkah pertama tadi kita harus mengatakan bahwa kalau Anda mau buat konten marketing harus ada sisi-sisi entertainment. Entertainment. Ada hal yang bisa membuat orang terhibur. Nah, minimal terhibur lah. Iya. Orang bisa mentertawakan kita atau orang bisa sedih karena kita. Orang bisa melihat membuat mereka merasa terkagum-kagum, itu boleh terhibur. Yang kedua adalah teredukasi. Teredukasi. Ya, terhibur dan teredukasi. Dan yang terakhir adalah merasa terikat Merasa dengan terikat. kita. Oke, berarti lebih mengikat lagi, lebih Iya, dia lagi. merasa terikat dengan kita seperti ini. Orang merasa terikat ketika bisa mendapatkan teman untuk berbagi. Oke. Ketika ada orang yang mau berbagi, senang berbagi, memberikan pengalaman-pengalamannya, biasanya orang akan lebih terikat. Maunya mengunjungi lagi, lihat lagi, datang lagi. So, pada saat menggunakan konten marketing, jangan ragu-ragu untuk berbagi pengalaman pribadi Anda. Oke. Suka duka Anda. Nah, suka duka Anda tidak perlu harus berkaitan langsung dengan produk, nggak harus. Ya, bisa juga berkaitan, tapi tidak berkaitan juga boleh. Nah, dengan suka duka ini, orang akan menilai Anda sebagai orang yang real, bukan orang yang palsu, bukan orang yang tidak memiliki identitas. Jadi silakan share lah pengalaman Anda. Ambil contoh. Saya seringkali melakukan review tentang objek yang saya kunjungi. Misalnya contohnya, saya pergi ke Dago Dream Park. Ya, saya datang ke sana, saya buat video, lalu saya rekam, lalu saya share, lalu kemudian saya cerita. Saya ceritakan, saya hari ini datang ke Dago Dream Park, waktunya pagi, siang, atau sore, kemudian pengalaman terbaik saya apa, Anda bisa melakukan apa di sana, tips-tipsnya apa, misalnya kalau Anda bawa anak kecil, siap-siap Anda harus capek naik turun, dan tidak bisa pakai stroller, gitu ya. Kemudian kalau Anda mau melakukan kunjungan ke sana, ya pastikan Anda tahu Anda mau naik apa, misalnya mau bawa kendaraan pribadi kah atau apa, karena di situ tidak ada transportasi umum dan lain-lain sebagainya. Jadi kita kasih review tentang satu tempat, itu pengalaman pribadi. Dengan kondisi saya tidak pakai jas, nggak pakai dasi, nggak pakai apa ya, pakai kaos, pakai celana pendek, pakai topi, santai. Itu semua masih dalam kondisi ya bahwa saya memang sedang liburan dengan anak-anak. Anak-anak ribut di belakang gitu, lagi syuting gitu ya. Anak-anak ada ribut, papa, teriak-teriak gitu. Wah, ini ramai banget ini. Nah, jadi itu memang real. Saya memberikan sharing bahwa itu memang kondisi saya jalan-jalan dengan keluarga seperti itu. Lalu kemudian Anda sharing tentang misalnya Anda membeli sebuah gadget. Anda beli gadget, Anda kasih tunjuk, saya pakai gadget ini, saya sukanya apa, saya nggak sukanya apa, ya review. Atau Anda melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Tadi saya berangkat ke sono dengan kondisi begini, jangan pernah Anda melakukan ini karena begini, gitu ya. Apapun yang Anda sharing,
Misalnya membuat orang jadi lebih dapat manfaat, tidak hanya dari produk Anda, tetapi dari Anda sebagai orang, dari Anda pribadi, begitu. Jadi jangan takutlah kita memberikan sharing pengalaman. Ya misalnya ada juga di beberapa YouTubers. Kalau YouTubers ada yang real, ada juga yang dibuat-buat. Dalam arti ada yang memang skenario. Ya memang itu udah acting judulnya. Ya karena take-nya pun diulang-ulang. Take-nya diulang-ulang. Sedih diulang-ulang sedihnya. Gitu. Karena memang film gitu. Jadi memang mereka membuat untuk konsumsi film. Tapi juga ada juga yang real. Ini loh, kalau Anda pergi ke yang namanya hidup di Jakarta Selatan, lu harus siap nih, gaya hidupnya harus seperti ini, ya transportasinya begini. Atau misalnya kalau saya pergi ke Amerika, ini loh biaya hidup di Amerika tuh kayak gini, dikasih tunjuk nih, mau beli Aqua tuh segini harganya, Indomie tuh segini harganya. Itu sharing pengalaman. Dan kadang-kadang kita pikir, masa gitu aja di sharing. Banyak orang yang nggak tahu dan banyak orang yang merasakan dapat manfaat. Dan memang ada juga yang cari informasi seperti itu. Dan bahkan ada orang yang memang butuh informasi itu. Bahkan ada teman-teman di luar sana yang hobinya hunting makanan pedas. Jadi dia setiap kali ada ketemu makanan pedas, wah ini dia nih makanan paling pedas, lu mesti coba, enak rasanya, wah gila ini 10 centong misalnya, ini levelnya level 100 gitu, bikin orang mukanya langsung hitam, langsung merah gitu. Bengkak kepedesan. Tapi itu is a sharing, membuat orang terikat dengan kita, membuat orang merasa ini orang real nih, enak nih berteman sama dia nih, meskipun nggak bisa ketemu. Tapi nonton videonya sudah ada. Nonton video aja sudah ada keterikatan, itu yang penting. Apalagi kalau misalkan dia menjual, memang ada produknya, terus dia lagi makan siang menggunakan produk yang dia makan gitu. Nah itu lain lagi. Apalagi itu bisa dapat endorser. Iklan. Itu salah satu iklan, benar. Oke, baik. Jadi ini sangat mengedukasi sekali. Jadi untuk experience sharing ini, kalau misalkan kita boleh saya terlihat sedikit, ada konten entertainmentnya juga, ada entertainment juga, editing, ada edukasi juga, ada sharingnya juga, sehingga akhirnya membuat orang merasa sangat nyaman dengan kita. Tapi kalau misalkan nih yang tidak terkait dengan produk gitu, itu memang kita yang berarti yang dimunculkan sebagai brandingnya. Orang mau lihat kita, mau tahu kita. Jadi kepo ya kepo, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Terkait dengan produknya, jadi konten-konten marketing ini memang ada 3 unsur tadi. Jadi kita ulangi lagi sedikit. Jadi ada entertainmentnya, kemudian ada educatingnya, dan yang terakhir adalah experience sharing ya. Baik. Ini terkait dengan tips-tips juga berarti ya. Tips-tips bagaimana misalkan memilih bahan baku, atau yang memang terkait dengan misalkan contohnya kuliner gitu ya. Bagaimana cara memilih ikan yang baik gitu ya. Benar. Ini loh ikan yang udah jelek tuh kayak begini, ikan yang masih segar tuh kayak begini. Kalau Anda masak di rumah seperti ini. Cara nyayatnya bagaimana, ya kan? Cara membersihkannya seperti apa? Ada trik membersihkan dengan cepat. Itu kan semua adalah asik banget. Asik banget. Dan nanti kemudian orang juga akan adiktif ya. Orang juga pengen tahu lagi. Apalagi nih besok ada lagi nggak? Apalagi gitu. Dan juga kalau misalkan jadi YouTubers dapat endorse juga. Endorse, barang gratis. Dan bisa. Langsung dicoba pertama kali mungkin ya kalau produk baru gitu ya. Produk baru coba jadi bahan kelinci percobaan. Bagus apa enggaknya gitu ya. Baik. Tidak terasa kita sudah banyak sekali membahas tentang manfaat dari 3 langkah untuk konten marketing ini. Jadi kita sudah berada di penghujung acara ini. Jadi terima kasih sekali atas informasi dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir nih, sebelum kita tutup, kalau misalkan ada yang pengen berkonsultasi langsung dengan Coach Tom, gimana sih caranya? Kalau Anda ingin tahu Top Coach Indonesia, Anda bisa ke www.tommcifle.com atau kalau Anda ingin belajar langsung tentang bisnis, saya punya free audiobook namanya 11 Virus Kegagalan Bisnis Pemula. Bisa SMS
ke 081312345811, 081312345811. Anda ketik nama, spasi perusahaan dan alamat email Anda. Saya akan memberikan free audiobook. Anda bisa download, bisa dengarkan di mobil, bisa didengarkan di handphone, bisa dengarkan di mana-mana untuk membuat bisnis Anda tambah dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Baik, ini contohnya udah masuk nih kayaknya tadi ya. Itu konten marketing. Konten juga. marketing. Iya. Jadi udah berhasil ya. Baik, mudah-mudahan bisa mengengagement lagi pada pemirsa Niaga TV dan juga para pebisnis yang ada di Indonesia. Baik, mudah-mudahan hari ini bermanfaat sekali bagi yang sudah mendengarkan, dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Bisnis is Fun pada jam dan hari yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Thank you. Mas Iqbal. Ya. Sampai